Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatisan Gibran Aditya dari kelas 12 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tentang perang Vietnam. Pertama yaitu berdirinya Vietnam Selatan. Berdirinya Vietnam Selatan itu ketika Perancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di wilayah di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan hadirnya Vietnam Selatan otomatis membuat Vietnam terpecah. Terjadinya perang Indochina ke-1 yaitu pada tahun 1946 sampai 1954. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok menganut ajaran komunis, sedangkan Vietnam Selatan yang didukung oleh Prancis menganut ajaran liberal. Kemudian berdirinya Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada tanggal 7 Februari 1950. Namun di satu sisi, sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya, yang menyebabkan Vietnam Selatan runtuh dan akhirnya Vietnam bersatu. Ialah ketika kembali terjadinya perang Indochina kedua. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet, yang menyebabkan Ho Chi Minh bersikeras untuk menginginkan Vietnam Selatan. Hal itu karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Amerika Selatan yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akhirnya perang Indochina kedua yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1557. Dengan banyaknya perundingan, korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970 yang diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Amerika Serikat, dan Paris. Kemudian tahun 1972 diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar oleh Vietnam Utara yang tiba-tiba saja menyerang Vietnam Selatan. Amerika Serikat pun marah. Kemudian Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukan meranjau semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi di Vietnam Utara. Setelah itu mereka membuat perjanjian persetujuan Vietnam Utara menyepakati gencatan senjatanya dan ditanda tangani pada tanggal 27 Januari 1975 di Paris. Runtuhnya Vietnam Selatan. Sebenarnya perang Vietnam itu sudah hampir berakhir. Pada bulan April
1975. Namun pada tanggal 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan, dan wilayah yang ditujunya adalah Saigon, yaitu ibu kota Vietnam Selatan. Masyarakat Vietnam Selatan pun panik dan mulai mengungsi ke wilayah AS menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan Amerika Serikat. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada tanggal 28 April 1975, Tan Van Hong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Wilayah Vietnam Utara tiba-tiba diserang oleh Viet Cong menjadi tujuan serangan Saigon. Pada akhirnya, pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong, dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal itu menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.